Halo saudara, senang sekali saya Maderi Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Diduga menghirup gas beracun, 3 orang sekeluarga di Madiun tewas dalam sumur di sawah. Mayat wanita Parubaya dengan luka sayatan di leher ditemukan tewas di dasar jurang di Madiun. Penyu hijau langka ditemukan nelayan di sekitar pintu air Pantai Wisata Kenjeran, Surabaya. Saudara, 3 orang yang masih satu keluarga di Madiun tewas di dalam sumur. Korban tewas diduga setelah menghirup gas beracun dari pompa air diesel yang rusak. Satu persatu korban tewas dalam sumur di sawah Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dievakuasi petugas Damkar Madiun. Mereka adalah Suryadi berusia 39 tahun, Suryono usia 41 tahun, dan Agung Prasetyo umur 38 tahun. Setelah dievakuasi, ketiganya yang masih ada hubungan keluarga itu langsung dibawa ke RSUD Caruban. Peristiwa terjadi Senin petang, bermula ketika Agung Prasetyo masuk sumur untuk membenahi kipas pompa air diesel yang rusak. Diduga terlalu banyak menghirup gas karbon monoksida dari mesin diesel, Agung pingsan lalu jatuh ke dasar sumur 8 meter. Mengetahui Agung terjatuh, Suryono dan Suryadi yang berada di sekitar lokasi berusaha menolong. Namun keduanya juga jatuh dan tewas di lokasi. Sadini yang mengetahui hal itu berusaha menolong, namun ia selamat karena ditarik warga. Tahunya ya adik kakaknya berdua itu mau nolongin. Terus dia ikut jatuh itu. Berarti yang pertama itu yang jatuh siapa? Agung. Agungnya. Ya. Berarti kedua. Yang dua itu kan nyariin. Iya. Terus dia mau nolongin. Nggak taunya udah ada di situ. Dua-duanya. Ada gasnya atau tidak? Kalau itu kurang tahu, ini ayam nggak mati. Jadi 3 ini bersaudara Pak ya? Iya, saudara. Untuk proses evakuasi, kendala kita seperti biasa, banyak masyarakat, lalu medan karena sumur ini sumur sawah, kita agak kesulitan diakses sama di pemasangan alat, karena terlalu sempit juga. Kalau kendala yang terjadi, karena di atas, di sumur sebagian atas tuh ada kipas ya, ada kipas untuk sumur itu, akhirnya kita putuskan bersama tim, kita ambil kipasnya baru kita evakuasi. Alhamdulillah berjalan lancar tadi, untuk evakuasi 3 orang selesai sekitar pukul 9. Korban yang meninggal langsung dimakamkan pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, kebakaran menghanguskan gudang toko sebuah perusahaan belanja daring di Kota Malang. Kobaran api melalap bagian tengah dan atap lantai 2 hingga tak tersisa. Untuk menjinakkan api, petugas pemadam mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Api berkobar dari tengah bangunan hingga menjalar ke seluruh bagian gudang di kawasan Lejen S. Parman, Kota Malang. Sebanyak 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dijinakkan setelah 2 jam petugas dibantu warga setempat saling bahu-membahu untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran yang menghanguskan gudang toko daring ini. Untuk penyebab sementara kebakaran dari itu? Tadi kita mendapat informasi kalau memang ada kebakaran sudah besar tadi. Kemungkinan kalau lihat di atas tadi ya, itu kayaknya ada mungkin loh ya, tapi korsleting listrik, karena kita datang ini api sudah besar tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi di luar jam operasional kantor saat karyawan sudah pulang. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Polisi dari Polres Malang Kota masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, diterjang angin kencang saat hujan deras, pohon berukuran besar di Jalan Ahmad Yani, Surabaya tumbang. Akibat tertimpa pohon, atap ruko roboh dan 2 mobil yang parkir di bawahnya ringsek. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Surabaya pada Senin malam membuat sebuah pohon berukuran besar di trotoar komplek Ruko Grand Park Jalan Ahmad Yani, Surabaya tumbang. Akibat tertimpa pohon yang tumbang, atap depan ruko roboh dan 2 mobil yang terparkir di bawahnya ringsek. Menurut petugas keamanan ruko, kejadian bermula saat hujan deras disertai angin kencang selama 15 menit. Tiba-tiba pohon besar yang berada di trotoar roboh menimpa ruko di belakangnya. Pohon tumbang diduga karena sudah lapuk. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Ya, tiba-tiba sebelum hujan angin kencang. Nah, terus hujan turun, saya sembunyi, banyak pohon tumbang itu. Terus sekitar 15 menit sekitar itu. Terus saya nggak berani keluar, anginnya kencang ya. Mas, ini yang ditimpa ini berapa ruko, Mas? Atap dari kanopi ini? 2 ruko tertimpa pohon. Itu di bawahnya juga ada mobil, Mas? Ada mobil, 2 mobil. Untuk pemiliknya sendiri? Belum tahu, Mas Ian. Waktu itu berarti di dalam mobil tidak ada orang ya? Tidak ada. Petugas BPBD Kota Surabaya menyingkirkan batang pohon dengan cara dipotong agar tidak mengganggu aktivitas ruko dan Jalan Raya Ahmad Yani, Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Mayat wanita paruh baya dengan luka sayatan di leher ditemukan tewas di dasar jurang di Madiun. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.